Tangisannya Miftah, kalau kita mati silakan Anda putar sendiri. Lebih kepada tangisan kehilangan jabatan, menangisi jabatan yang akan ditinggalkannya. Nah, mestinya nggak usah perlu berpanjang lebar lah, nyatakan mundur. Nggak usah ndelawer cara wong Banyumas, nggak usah muter-muter kayak benang bundat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, Miftah mengundurkan diri sambil sesenggukan, sambil menangis. Dan menurut saya, pernyataan mundurnya Miftah ini alasannya tidak substansial terkait dengan peristiwa yang menimpa dia beberapa hari kemarin, yang kemudian menjadi perbincangan sangat luas sampai ke luar negeri. Ia dikritik, dihujat habis-habisan atas perbuatannya melecehkan, menghina seorang penjual es teh. Dari pernyataan pengunduran diri yang disampaikan di hadapan media dari pondok pesantrennya di Yogyakarta, tangisannya Miftah, kalau kita mati silakan Anda putar sendiri. Lebih kepada tangisan kehilangan jabatan, menangisi jabatan yang akan ditinggalkannya. Itu kalau saya mati, bukan tangisan penyesalan dosa, penyesalan kesalahan atas perbuatan yang ia lakukan di hadapan publik terhadap Pak Son Haji. Ya, oleh karena itulah menurut saya tangisannya Miftah ini kurang tepat sesungguhnya terkait dengan alasannya mengundurkan diri. Ia menangis karena lebih pada kehilangan jabatan, bahkan sampai menyetir ayat Al-Quran tentang bagaimana jabatan itu diberikan dan dicabut oleh Yang Maha Kuasa dari manusia. Nah, saya tidak tahu siapa yang menyusun ini, tapi kira-kira atau menurut saya dia sendiri. Apalagi berpanjang-panjang lebar dia membuat rangkaian kalimat pengunduran dirinya yang walaupun panjang lebar tapi tidak mengena menurut saya. Tidak mengena, tidak substantif, tidak membuat publik kemudian merasa angkat topi, merasa hormat walaupun sudah mundur dari jabatannya itu. Ya karena semua orang pasti bisa menilai bahwa tangisannya ternyata tangisan karena jabatannya hilang. Karena kehilangan jabatan sebagai utusan khusus presiden. Sampai dia ngomong dulunya adalah seorang yang hidup di jalanan, hidup di dunia premanisme, kemudian dikasih jabatan yang begitu tinggi oleh Pak Presiden. Ia berterima kasih dan walaupun kemudian harus ditinggalkannya. Itu menunjukkan bahwa tangisannya adalah tangisan kehilangan jabatan, menangisi atas jabatan yang ditinggalkannya. Adalah tangisan seorang yang gila jabatan, seorang yang hubul jah gitu. Padahal kalau kita menganalisa atau kita melihat dari sisi agama, bahwa jabatan itu amanah yang tidak boleh dikejar, tapi ketika diberikan maka itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus diemban dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga ketika kemudian harus ditinggalkan atau diambil oleh yang punya otoritas, ya itulah dinamika jabatan kan begitu. Nah, mestinya nggak usah perlu berpanjang lebar lah, nyatakan mundur. Nggak usah ndelawer cara wong Banyumas, nggak usah muter-muter kayak benang bundat gitu ya. Tinggal ngomong saja atas apa yang telah saya lakukan kemarin, atas banyak kritikan masukan demi menjaga keharmonisan presiden dan para stafnya, demi menjaga nama baik bangsa dan negara, demi menjaga perasaan rakyat banyak. Dengan ini saya memohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan.
Dan untuk itu, dengan ini saya menyatakan mundur dari jabatan utusan presiden. Atas segala kesalahan saya mohon maaf. Mestinya begitu aja cukup. Publik jadi simpati malah, ngakui kesalahan. Alasan mundurnya karena merasa kehilangan jabatan, kesimpulannya itu. Nah ini menurut saya juga, tapi apa boleh buat, itulah Miftah gitu ya. Iya, oke lah ya. Apapun dikata sudah terjadi dan Miftah juga sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagaimana yang diinginkan oleh ratusan ribu orang dalam petisi copot Miftah yang diselenggarakan oleh banyak pihak, kalau tidak salah 7 komunitas yang membuat petisi copot Miftah gitu ya. Walaupun tadi alasannya kurang mengena menurut saya. Ya udahlah, silakan introspeksi diri Miftah, memperbaiki diri, jangan diulangi walaupun sekarang sudah tidak menjadi putusan presiden. Mungkin masih banyak jadwal ceramah ya. Silakan berceramah dengan baik, evaluasi diri, tidak usah menggunakan kata-kata jorok, kata-kata pelecehan. Saya kira itu lebih bagus, lebih baik untuk menyampaikan pesan-pesan agama. Pesan-pesan agama yang disampaikan dengan kata-kata, dengan kalimat kotor, melecehkan orang lain, tidak akan masuk ke hati orang, justru akan menyisakan cibiran, akan menyisakan tanda tanya. Anda pendakwah bukan? Anda paham agama atau bukan? Karena kita kan dianjurkan, diperintahkan oleh agama kita agar berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik ya diam. Oke ya, saya kira itu komentar saya yang kedua pasca Miftah Maulana menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Sayang sekali dia tidak gentle di dalam pernyataan mengundurkan dirinya. Tidak gentle karena tidak merasa bersalah atas apa yang telah dilakukan kemarin di depan publik sebagai alasan pengunduran dirinya. Alih-alih minta maaf, alih-alih merasa bersalah, tapi justru menangis karena kehilangan jabatan yang harus ditinggalkan. Persoalan ada yang nekan atau tidak, Anda disuruh mundur, mestinya diakui saja bahwa atas desakan publik, atas banyaknya protes dari masyarakat, maka dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri dari jabatan utusan presiden. Atas segala kesalahan kekhilafan, saya mohon maaf. Demi kehormatan publik, kehormatan agama, kehormatan Pak Presiden, saya memilih untuk mengundurkan diri. Udah titik lah, nggak usah banyak cincong, itu lebih bagus. Oke ya, terima kasih. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.